Kenapa sih kalau main di luar harus pakai masker? Kan nggak enak. Iya, Dek. Kan masih ada virus corona. Iya nih, gak selesai-selesai. Bosen Mima belajar di rumah terus. Kangen sama temen-temen. Sabar ya, Kak. Kita harus disiplin menerapkan 3M. 3M itu apa, Mima? Selalu memakai masker saat di luar rumah, menjaga jarak minimal 1,5 meter, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Dengan menerapkan 3M, berarti kita membantu memutus rantai penyebaran virus corona dan melindungi orang-orang di sekitar kita. Patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Ingat selalu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Halo adik-adik di seluruh Nusantara, semoga semuanya sehat ya. Sekarang waktunya kita mulai belajar lagi. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ajak orang tuamu untuk belajar bersama ya. Ayah dan bunda, melalui tayangan hari ini kita akan dapat membantu anak menstimulasi lingkup perkembangan kognitif, meliputi kemampuan memecahkan masalah sederhana atau mengambil keputusan sehari-hari dengan menggunakan seluruh inderanya, mengetahui konsep perbedaan, mengenali konsep bilangan dan huruf, serta menuangkan perasaan dan pikiran dengan beragam cara. Perkembangan nilai moral meliputi kemampuan mengenali nilai-nilai kebaikan menurut agama seperti beribadah, berperilaku jujur, menghormati sesama, dan lain-lain. Perkembangan fisik motorik meliputi kemampuan dalam gerak motorik kasar yaitu kelenturan dan keseimbangan gerak tubuh, motorik halus yaitu berekspresi dengan kelenturan jari, serta mengetahui perilaku hidup bersih, sehat, dan selamat. Perkembangan bahasa meliputi kemampuan memahami cerita, permintaan, dan instruksi, mengekspresikan bahasa dengan komunikasi lisan seperti bertanya, menjawab pertanyaan, serta mengekspresikan perasaan dan keinginan dengan bahasa tubuh, cerita, coretan, dan sebagainya. Sebelum tayangan, siapkan bentuk segitiga, lingkaran, dan persegi dengan menggunakan selotip yang ditempel di lantai. Bimbinglah anak dengan mengikuti arahan yang diberikan selama tayangan. Sekarang, yuk kita belajar dan bermain bersama. Halo adik-adik semuanya, kita ketemu lagi di
Kanal Dongeng, Kanal KPK bersama Karona Mentari. Tapi sebelumnya, kalau Karona bilang anak Indonesia, semuanya jawab berani, jujur, hebat. Begitu ya? Coba 1, 2, 3. Anak Indonesia Berani, jujur, hebat. mantap. Terima kasih. Kali ini Kak Rona sedang pakai baju batik. Wah, adik-adik punya nggak baju batik? Punya ya. Kenapa Kak Rona pakai baju batik? Karena Kak Rona akan bercerita tentang seorang anak yang suka banget membatik. Adik-adik pernah lihat nggak orang yang sedang membatik? Oh, ada yang pernah, ada yang belum. Tapi kali ini seorang anak yang suka sekali membatik, namanya adalah Rilo. Rilo kebetulan orang tuanya adalah seorang pengrajin batik. Jadi di rumahnya sudah banyak peralatan-peralatan untuk membuat batik tulis. Hari ini adalah hari di mana aku dan banyak warga di sekitar rumah membuat batik tulis. Aku akan kedatangan banyak tamu. Aku senang sekali. Rilo memang senang sekali membatik. Walaupun dia juga masih belajar. Sama dengan adik-adik semuanya. Masih belajar. Hari itu, Rilo berkumpul bersama warga di ruang tengah miliknya. Mereka pun membatik bersama-sama. Serius sekali. Menggunakan lilin yang dipanaskan, mereka pun menggambar di kain yang sudah disediakan. Rilo menggambar apa ya? Oh, sepertinya dia menggambar ayam seperti baju yang Karona pakai. Serius sekali, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Mengapa mereka membuat batik bersama-sama? Karena sebentar lagi mau ada pameran. Rilo nggak mau kalah. Aku juga mau memamerkan hasil batik tulisku ya, Bu. Boleh dong. Kata ibu membolehkan permintaan Rilo. Hari itu sore sudah berlalu. Semua warga yang bekerja untuk menulis batik sudah pulang. Tinggallah Rilo sendiri. Ia melihat ke kanan kirinya. Yang lain sudah hampir selesai. Tapi dia belum. Aku capek. Aku akan melanjutkannya esok hari. Rilo pun pergi ke kamar mandi. Dan ketika ia kembali untuk merapikan berbagai peralatannya, tiba-tiba, tak sengaja ia terpleset dan menendang sebuah wajan kecil yang berisi lilin panas. Lilin panas itu pun tumpah di salah satu kain yang sudah dibuat oleh salah satu warga. Aduh, bagaimana ini? Dia kaget luar biasa. Aduh, aku merusak batik orang. Aduh, gimana ini? Apakah aku biarkan saja? Lalu pura-pura tidak tahu? Rilo ketakutan. Ia takut dimarahi. Kalau orang tuanya tahu bahwa ialah yang menyebabkan lilin tersebut tumpah. Tadi ceritanya sampai saat Rilo bingung nih, kira-kira ia mau mengaku atau tidak ya? Karena saat itu tidak ada yang melihat. Jadi bisa saja ia pura-pura tidak tahu. Tapi hati nuraninya berkata bahwa ia tetap harus jujur, walaupun ia takut akan dimarahi. Rilo pun mendatangi ayah dan ibu. Ayah, ibu, Rilo mau minta maaf. Kenapa, Nak? Tadi Rilo tidak sengaja menendang salah satu wajan kecil yang berisi lilin, sehingga membuat lilinnya tumpah ke salah satu kain yang akan dipamerkan sebentar lagi. Hah? Begitu? Iya, Bu. Maaf ya, Rilo tidak sengaja. Rilo sudah sangat takut. Dia sudah siap-siap akan dimarahi oleh ayah dan ibunya. Ayah berkata, Ayah bangga Rilo jujur. Jadi Rilo tidak perlu takut.
Yang penting Rilo sudah mengakui. Ayah tidak marah sama Rilo. Tidak, beneran ya? Benar. Ibu tidak marah sama Rilo. Tidak. Terima kasih ya, Ayah dan Ibu. Rilo lega luar biasa. Yang pikir ya bakal dimarahin. Tapi justru karena sikap orang tuanya, Rilo jadi berpikir, aku tidak bisa membiarkan batik itu tertumpah lilin begitu saja. Nanti tidak bisa dipamerkan. Aku harus memperbaikinya, kata Rilo dalam hati. Rilo pun segera menuju ke kain batik yang ia tumpahkan lilin di atasnya itu. Lalu ia memperbaikinya. Ia tambahin tuh gambar-gambarnya agar tumpahan lilin tadi membentuk motif baru. Keesokan harinya, ia memamerkan kepada orang tuanya. Ayah, Ibu, lihat, ini kain batik yang kemarin Rilo sempat rusak. Bagus sekali, Nak. Itu motif baru ya? Iya, habis sayang kan kalau tidak terpakai. Jadi Rilo buat sendiri deh, jadi motif awan yang banyak. Bagus. Bisa nggak ya ini dibuat pameran? Bisa dong, tentu saja. Yes! Rilo senang sekali. Dia pun melanjutkan proses membuat batiknya dengan proses-proses selanjutnya. Karena masih butuh beberapa waktu lagi untuk membuat batik itu siap untuk dipamerkan. Tapi yang penting, Rilo jujur dan ia pun berhasil memperbaiki batik yang awalnya tidak sengaja ia rusak. Tapi itulah yang membuat batik itu memiliki nilai lebih. Karena saat Rilo memamerkannya, ia akan bercerita bagaimana asal mula dari batik awan itu terbentuk. Rilo akan menceritakan kepada para pengunjung bahwa itu terjadi karena ketidaksengajaan Rilo dan karena orang tuanya yang tidak marah. Karena Rilo mengakui bahwa ia melakukan kesalahan. Terima kasih ya Rilo, sudah jujur. Semoga kita semua juga bisa mengikuti apa yang Rilo lakukan. Karena anak Indonesia berani, jujur, hebat. Sampai ketemu lagi di kanal Dongeng, kanal KPK. Dadah! Halo teman-teman, selamat datang di kelas online Sanggar Aksara. Seperti biasa, setiap hari Jumat kita akan berolahraga dan juga bermain bersama sambil mengenal bentuk-bentuk. Wah, nah, sebelum kita mulai, teman-teman boleh meminta bantuan Mama dan Papa untuk membuat bentuk-bentuknya di lantai. Teman-teman boleh menggunakan selotip atau lakban. Nah, teman-teman, seperti ini bentuknya. Kita akan membuat bentuk segitiga, lalu membuat persegi, kemudian membuat bentuk lingkaran, dan juga bentuk persegi panjang. Sudah selesai. Yeay, sekarang kita siap bermain. Kami akan membacakan petunjuknya secara bergantian, kemana teman-teman harus berpindah dan dengan cara apa. Lalu teman-teman bisa mengikuti ya. Teman-teman sudah siap? Ayo kita mulai. Pergi ke lingkaran dengan melompat-lompat. Pergi ke persegi panjang dengan merangkak. Pergi ke persegi dengan berjinjit.
ke segitiga dengan melompat 1 kaki. Pergi ke persegi dengan cara berguling. Pergi ke bentuk segitiga dengan cara berjalan seperti kepiting. Pergi ke lingkaran dengan cara merayap. Pergi ke bentuk persegi panjang dengan cara berlari. Nah, teman-teman boleh mengulang video ini jika ingin bermain lagi ya. Kemudian teman-teman boleh buka paket mainannya, lalu bermain bersama mama dan papa di rumah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Selamat datang di kamar Diva. Diva akan mengenalkan benda-benda yang ada di dalam kamar menggunakan bahasa Inggris. Ikuti Diva ya. Ayo teman-teman, dimulai dari kamar tidur. Kamar tidur dalam bahasa Inggris yaitu bedroom. Bedroom, kamar tidur. Di dalam kamar pasti ada ranjang. Apa bahasa Inggrisnya ranjang? Benar, ranjang dalam bahasa Inggris adalah bed. Bed, ranjang. Nah, kalau yang ini adalah bantal, berfungsi untuk menyangga kepala saat sedang tidur. Dalam bahasa Inggris, bantal adalah pillow. Pillow, bantal. Benda ini bernama selimut, melindungi tubuh kami dari kedinginan. Apa kalian tahu apa bahasa Inggris dari selimut? Benar sekali, bahasa Inggris dari selimut yaitu blanket, selimut. Teman-teman, tahu benda apa ini? Ini adalah lemari. Kalau dalam bahasa Inggris, lemari adalah cupboard. Cupboard, lemari. Ini adalah meja belajar. Apa bahasa Inggris dari meja belajar? Desk. Ya, desk, yang artinya meja belajar. Kalau yang ini? Benar sekali. Ini adalah kursi. Dalam bahasa Inggris, kursi adalah chair. Chair, kursi. Dan yang terakhir ada lampu tidur. Ada yang tahu apa bahasa Inggrisnya lampu tidur? Bahasa Inggris lampu tidur adalah night lamp. Night lamp, lampu tidur. Selesai. Sekarang kita ulangi lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo teman-teman. Bedroom, kamar tidur. Bed, ranjang. Pillow, bantal. Blanket, selimut. Cupboard, lemari. Desk, meja. Chair, kursi. Night lamp, lampu tidur. Seperti
Sepertinya aku sudah mengantuk. Diva tidur dulu ya. Sampai bertemu lagi. Dah. Ayah Bunda, video-video tadi dapat Ayah Bunda gunakan untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan Ananda secara simultan atau tidak terpisah satu sama lain. Contohnya, Ayah Bunda dapat berdialog dengan Ananda mengenai isi video, apa yang Ananda sukai, dan kegiatan apa yang ingin dilakukannya bersama Ayah Bunda setelah menonton video. Ayah Bunda dapat meminta Ananda mengekspresikan lewat cerita, gambar, gerakan, dan sebagainya. Ayah Bunda juga dapat meminta Ananda membantu perencanaan dan persiapan kegiatan yang akan dilakukan bersama. Alangkah baiknya jika kegiatan melibatkan gerak fisik, memberikan pengalaman baru, dan juga rasa senang bagi Ananda. Setelah tayangan, ajak anak bermain dengan bentuk-bentuk yang telah dibuat di lantai dengan gerakan-gerakan yang dipilih anak, melompat, merayap, berguling, berlari, dan sebagainya. Adik-adik ingat selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.